Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, terlebih dahulu izinkan kami menyapa dan mengucapkan selamat datang untuk Nanda semua yang menjadi siswa baru di kelas 7. Ya, selamat bergabung menjadi keluarga besar Pondok Modern Al-Furqon Banjarmasin. Ya, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak tentang bab akidah Islam. Ya, sudah bersiap semua? Kita lanjutkan pada pembahasan kita hari ini. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu akidah Islam, jadi kalian perhatikan pada peta konsep yang ada dalam slide berikut ini. Jadi ada 4 hal yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama tentang apa itu akidah Islam. Kemudian dalil apa saja yang menjadi sumber hukum akidah Islam. Berikutnya apa saja tujuan akidah Islam. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Baiklah anak sekalian, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian akidah Islam. Nah, akidah Islam terdiri dari 2 kata ya. Yang pertama ada akidah dan Islam. Nah, penggabungan dari 2 kata ini biar lebih memudahkan dalam pemahaman kita akan mengupas satu persatu dari pengertian 2 kata tersebut ya. Baik akidah menurut bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan yang memiliki arti ada mengikat, kemudian berjanji, membenarkan, kemestian, dan juga bisa diartikan sebagai kepastian. Nah, adapun menurut istilah, kata-kata akidah ini dapat dimaknai sebagai suatu keimanan yang diyakini kebenarannya oleh seseorang yang mempengaruhi dan mengikat cara ia berpikir, berucap, bahkan berbuat dan merupakan perbuatan hati. Ya, bisa dibayangkan ya pengertian akidah itu kira-kira seperti apa. Nah, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akidah Islam itu adalah suatu ketertundukan hati, ya, kepatuhan, ya, ketertundukan hati yang melahirkan kerelaan, keikhlasan dalam mengimani dan merefleksikan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Kalau sudah memahami tentang apa itu pengertian akidah Islam, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja kira-kira yang menjadi dalil akidah Islam. Nah, akidah ini merupakan suatu perkara yang bersifat tauqifiyah. Ya, jadi tentu Allah dan Rasulnya sendiri yang mengetahui tentang hal-hal tersebut, sehingga ada pembatasan mengenai dalil akidah. Ya, dalil akidah ini adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Karena Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, tentu di sana banyak menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya khusus yang harus dipatuhi oleh setiap manusia yang menjadi sumber rujukan yang utama. Nah, kira-kira di surat apa saja yang mengandung pengertian ataupun sumber-sumber akidah Islam ini ya. Ada di antaranya di surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tentu kalian sudah hafal semua surah Al-Ikhlas. Nah, dari ayat ke-1 sampai yang ke-4,
keseluruhannya ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat keesaan Allah, ya. Allah itu memiliki sifat yang esa. Nah, sebagai Tuhan yang satu, yang kekal, yang tidak memiliki sifat-sifat selain itu, maka tentu kita ini harus memiliki keyakinan yang kuat, ya. Jadi tidak dibenarkan jika seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim maka dia akan mempercayai kalau Allah itu bisa beranak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sumber akidah Islam dari surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Berikutnya ada di surah An-Nisa ayat 136. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada surah An-Nisa ayat 136 ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa terdapat pokok-pokok kepercayaan yang juga bisa disebut sebagai rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Nah, dengan demikian merujuk dari ayat ini tentu di sana jelas sekali mengisyaratkan kepada kita sebagai seorang muslim harus memiliki keenam hal tersebut. Selain kita mengimani Allah sebagai Rabb kita, kemudian ada Rasul yang menjadi utusan Allah, ada malaikatnya, juga ada kitab Allah, serta rukun-rukun iman lain yang harus kita imani. Ya, tentu selain dua surah ini masih ada beberapa ayat lain di Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah Islam. Ya, dengan demikian kita harapkan Anda sekalian di rumah bisa memahami penjelasan mengenai hukum atau dalil dari akidah Islam. Demikian kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Pada pembahasan yang berikutnya kita akan mengetahui dalil apa saja yang bersumber dari hadis yang menjelaskan tentang akidah Islam. Kita baca ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas fa atahu Jibril faqala mal iman qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsi. Ya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW pada suatu hari bersama para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam. Yang kemudian Jibril bertanya, apakah iman itu? Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari bangkit. Nah, jelas sudah dari hadis ini juga kita faham bahwa ada pokok-pokok yang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi dari dalil yang berasal dari Al-Quran maupun dari hadis ini telah jelas bahwa akidah Islam ini menjadi sesuatu yang patut kita cermati bersama. Perlu kita perhatikan karena ia merupakan sumber dari kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Berikutnya kita akan lanjutkan pada tujuan akidah Islam. Nah, di antara tujuan akidah Islam adalah akidah itu diharapkan dapat memupuk dan menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah sejak manusia dilahirkan. Ya, kita tentu faham bahwa
ketika kita menjadi seseorang yang masih dalam kandungan ibu kita, dalam rahim, kita sebetulnya telah berjanji kepada Allah ya. Ketika Allah menyaksikan suatu pertanyaan kepada kita semua waktu itu, ya, kita telah berjanji bahwa Allah itu akan menjadi sesuatu yang senantiasa menjadi tempat kembali oleh kita semua. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kata Allah. Ya, maka di antara hadirnya akidah Islam ini kita diharapkan setelah akidah yang sudah ada menjadi bekal kita ketika kita dilahirkan, maka kita diharapkan menjadi semakin bisa memupuk dan memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk membentuk kepribadian yang mulia serta berakhlakul karimah ya. Sudah barang tentu ketika seseorang ini memiliki akidah yang benar, tentu dia akan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang berakhlak mulia. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memperkuat diri dari segala goncangan dan hal-hal yang dapat menyesatkan ya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan tempat kita berada tidak sedikit yang bisa merubah dan mengikis kadar akidah yang kita miliki. Nah, dengan demikian diharapkan memiliki akidah yang kuat, tempat pijakan keimanan yang kokoh, maka kita akan selamat dari gonjangan-gonjangan yang membahayakan akidah kita ya. Kemudian tujuan yang terakhir dari akidah Islam adalah memelihara manusia dari kesyirikan ya. Syirik itu adalah lawan dari tauhid. Nah, sementara tauhid ini adalah sebutan lain dari akidah. Sehingga seseorang yang memiliki akidah yang kuat tentu dia akan menjauhi sifat-sifat syirik yang dibenci Allah ya, sehingga kita akan terpelihara dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan ya. Apa itu iman? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan ya? Kita akan bahas dari yang pertama. Nah, iman menurut bahasa adalah percaya. Percaya atau bisa juga dikatakan yakin. Nah, sementara iman menurut istilah dapat dimaknai sebagai membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Ya, ada 3 hal ya. Jadi iman itu tidak cukup hanya di lisan, tetapi harus diyakini terlebih dahulu dalam hati. Diyakini, kemudian lisan membenarkan, kemudian dibuktikan dengan melaksanakan dengan perbuatan ya. Jadi harus padu antara hati, lisan, dan perbuatan ini harus padu. Kemudian Islam berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang memiliki arti patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat ya. Adapun menurut istilah, Islam dapat diartikan sebagai agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Nah, mengapa kita beragama Islam? Nah, itu karena maksudnya adalah kita ini adalah orang yang tunduk, yang selamanya menyerahkan diri dan kemudian menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Kita yakin sepenuhnya bahwa iman tadi sudah kita yakini dalam hati, kemudian Islam menjadi agama kita yang dengannya kita menyerahkan diri kepada Allah agar selamat. Nah, kemudian ada ihsan. Ihsan juga berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Nah, ihsan dapat diartikan sebagai perbuatan baik atau puncak berbuat baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain ya.
Ya, dengan demikian kita harapkan Anda sekalian dapat memahami perbedaan pengertian antara iman, Islam, dan ihsan. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir tentang apa kira-kira hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ya. Nah, dalam hal ini kita sudah semakin memiliki pemahaman tentunya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang apa itu pengertian iman, Islam, dan ihsan, tentu dapat mengambil suatu kesimpulan ya, bahwa ternyata kedudukan iman itu lebih tinggi dari Islam ya, karena iman ini merupakan tolak ukur pertama kali yang menjadi benarnya akidah seseorang ya. Kedudukan iman lebih tinggi dari Islam. Karenanya iman ini memiliki cakupan yang lebih umum atau lebih global dari Islam. Sebab seorang hamba tidak akan mencapai keimanan kecuali jika seseorang hamba tersebut telah mampu mewujudkan keislamannya. Berarti harus iman terlebih dahulu. Kemudian kita berislam ya. Karena tidak semua orang Islam ini beriman ya, sehingga harus ada pembedaan. Nah, dengan demikian ketiga istilah ini merupakan tiga pokok ya atau pilar agama yang tidak dapat dipisahkan, memiliki hubungan yang sangat erat dalam menunjang akidah Islam. Ya, karena kita tahu dengan iman ini adalah merupakan sebagai bentuk keyakinan yang menjadi dasar akidah ya. Dasarnya itu adalah iman. Kemudian keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui bentuk ibadah. Nah, setelah iman, setelah yakin, kita menjabarkannya melalui bentuk ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sementara pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah ya. Atau bisa kita katakan juga bahwa antara iman, Islam, ihsan ini sebagai sebuah segitiga yang mana satu sisi dari ketiganya ini saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika kita sudah memiliki akidah Islam yang benar, kita seolah-olah sudah berada dalam segitiga tersebut, di dalam lingkaran segitiga tersebut, sehingga kita memiliki akidah Islam yang benar. Nah, Anda sekalian, demikianlah untuk penjelasan yang bisa kita fahami bersama. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki iman, Islam, dan ihsan yang benar. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.